Banyak sekali kita sebagai anak-anak Tuhan cuman diajarkan rajin memberi perpuluhan, tapi nggak pernah rajin menanam benih. Benar, Tuhan tepati janjinya mencurahkan hujan dan menjaga ladang kita, menjaga hidup kita, menjaga aset kita. Tapi tidak ada benih, cuman jadi tanah becek. Akhirnya nggak ada hasil. Itu sebabnya saya sedang buka pikiran kita. Mari jadi orang Kristen, jangan cuma rajin memberi perpuluhan, tapi rajin menanam benih. Sadarilah satu benih yang kita tanam akan menghasilkan puluhan buah. Yang kedua, bagaimana kita hebat menerima income? Rajin investasi. Amsal pasal 30 ayat 24. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi tetapi sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat tetapi menyediakan makanan di musim panas. Kitab Amsal ditulis oleh Raja Salomo, seorang raja yang kaya raya, seorang raja yang penuh dengan hikmat, seorang raja yang punya banyak pengikut. Tapi dia masih belajar dari binatang terkecil. Dia bukan cuma belajar dari orang-orang pintar, tapi bahkan dia terus mengupgrade diri, bahkan belajar dari binatang terkecil. Salah satunya adalah semut, bangsa yang gak kuat tapi menyediakan makanan di musim panas. Jadi semut ini bukan cuma rajin kerja, tapi rajin investasi. Karena semut tahu gak selalu musim kelimpahan akan datang musim paceklik, gak selalu musim panas akan datang musim dingin. Yang dilakukan sama semut ketika musim panas, dia bukan cuma kenyang hari ini, tapi dia menyediakan makanan di bilik-biliknya, di gudangnya. Sehingga ketika datang masa paceklik atau masa krisis, semut tenang, semut rileks. Bayangkan, semut aja badannya udah kecil, kepalanya kecil, apalagi otaknya. Pernah kita lihat otak semut? Semut yang kecil aja itu bisa berpikir ke depan. Bukan cuma kenyang hari ini, tapi dia bagaimana memikirkan bahwa hidup ini gak selalu musim kelimpahan, akan ada musim kekeringan. Yang dilakukan adalah bukan cuma kenyang hari ini, tapi harus berpikir ke depan. Tuhan mengajarkan harus membedakan ketika kita terima income, terima bulanan gaji, yaitu bedakan mana benih dan mana roti. Roti adalah sesuatu kita makan hari ini agar kita kuat bekerja, berpikir dan melakukan aktivitas. Benih adalah sesuatu yang kita tanam agar kita bisa menikmati di hari akan datang dengan hasil yang berlipat kali ganda. Nah, kalau Anda dapat income, di akhir bulan Anda makan semuanya, gak jadi benih. Income selalu sama terus. Kita sebagai anak Tuhan gak mau pendapatan kita sama. Kita mau pendapatan meningkat. Bagaimana caranya? Kita harus berpikir ke depan. Kenapa? Karena dunia ini berputar. Hari ini kita di atas, belum tentu besok-besok di atas. Hari ini kita kuat, belum tentu besok-besok kuat. Hari ini kita produktif, belum tentu besok-besok produktif. Nah, mumpung kita di atas, sehat, kuat, produktif, jangan cuma kenyang hari ini, tapi rajin-rajinlah menabung. Sehingga ketika datang musim paceklik, kita tenang dan rileks. Kita gak usah panik. Kita bahkan gak usah takut. Kenapa? Karena kita punya persediaan. Kita punya cadangan dana. Dan akan banyak orang-orang datang sama kita, meminta pertolongan. Dan mereka akan jual aset mereka, harta benda mereka dengan harga yang murah meriah. Harta benda ketika di musim kelimpahan harganya tinggi, tapi ketika musim paceklik, ketika musim krisis, harganya turun. Makanya saham turun drastis ketika di musim pandemik. Harga barang, mobil, aset, tanah semua turun ketika dalam musim pandemik. Dan mereka jual dengan harga yang murah meriah. Karena Anda punya dana cadangan yang berlimpah-limpah, Anda bisa beli dengan harga murah meriah, menolong mereka hidup. Tapi karena musim pandemik yang berkepanjangan seperti yang terjadi pada hari-hari ini, mereka kemudian datang langsung sama kita dan berkata, semua harta benda saya sudah habis dan saya udah nggak punya uang lagi untuk makan. Tolong bantu. Dan kita bisa bantu. Dan kita bisa nuntun mereka dalam kebenaran. Agar mereka bisa hidup dalam kebenaran. Karena orang yang memberi, orang yang menolong itu bisa berbicara untuk menuntun orang yang ditolong itu kepada kebenaran. Dan mereka bisa hidup dalam kebenaran sehingga mereka bisa akhirnya berdiri di atas kaki mereka sendiri. Dan ketika dunia berputar kembali, masa pandemik berakhir, masa krisis ini berakhir, kemudian ada di atas yang menarik. Maka harga barang-barang yang Anda beli di musim paceklik dengan harga murah meriah naik berlipat kali ganda.
Jadi ada begitu banyak keuntungan. Kalau Anda itu berinvestasi, Anda menabung ketika di masa-masa kelimpahan. Yang pertama, ketika datang musim krisis Anda tenang. Yang kedua, Anda bisa mengumpulkan aset dengan harga murah meriah. Yang ketiga, Anda bisa menolong orang banyak dan menuntut mereka ke dalam kebenaran. Dan yang keempat, ketika musim kelimpahan datang kembali, lewati musim paceklik, maka harga barang-barang yang kita dapatkan dengan nilai yang murah meriah, kita bisa jual dengan harga berlipat kali ganda. Begitu banyak keuntungan. Apa itu investasi? Investasi pengelolaan kelebihan dana. Dana lebih dikelola. Dana belum ada, lebih ya diatur dengan baik. Ingat, usia 30 sampai 60 tahun adalah usia kita menabung, mengumpulkan. Karena usia 30 sampai 60 tahun adalah usia produktif. Kita bekerja, jarang sakit. Dan usia 60 tahun ke atas ada usia kita mengambil. Istilahnya seperti mobil yang sudah tua, kurang banyak beraktivitas, lebih banyak masuk keluar bengkel. Kita udah pensiun dan banyak juga sakit-sakitan. Nah, kalau kita punya banyak tabungan di usia 30-60 tahun, maka kita rileks, kita tenang. Dan bahkan anak cucu kita pun akan baik-baik sama kita. Menantu kita juga akan hormat. Kalau dia sampai jahat sama kita, rugi sendiri. Dia tidak dapat warisan dari kita. Pasti dia akan sayang-sayang. Dia akan pelihara kita, dia akan baik-baik sama kita. Wahai, buat mereka yang gak pernah punya tabungan sampai di usia tua, maka kita gak diinginkan sama mantu, anak, cucu jadi piala bergilir. Hidup kita mengenaskan sekali dan berakhir sebagai orang sebatang kara. Itu sebabnya mumpung kita masih produktif, ini waktunya kita bukan cuma kenyang hari ini, tapi kita punya tabungan. Malaikat pasal 3, 10-11 ayat ini seringkali dipakai untuk ayat perpuluhan. Tapi saya buka dari angle sudut pandang yang berbeda. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ayat 11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Ada janji Tuhan buat mereka mengembalikan bagian Tuhan. Yang pertama, Tuhan curahkan hujan. Sebab benih, kalau nggak ada hujan, dia nggak akan bisa tumbuh. Yang kedua, Tuhan akan menjaga ladang kita, menjaga hidup kita, menjaga benih kita agar jangan rusak dan dicuri orang. Jadi tugas Tuhan dua, mencurahkan hujan. Yang kedua, menjaga hidup kita, menjaga benih kita, menjaga aset kita, menjaga pekerjaan kita. Tapi tugas kita juga dua. Tugas kita yang pertama, yaitu mengembalikan bagian Tuhan, perpuluhan, agar Tuhan curahkan hujan dan jaga hidup kita. Yang kedua, jangan lupa untuk menanam benih. Ketika Tuhan curahkan hujan dan jaga, akhirnya benih itu tumbuh. Banyak sekali kita sebagai anak-anak Tuhan cuman diajarkan rajin memberi perpuluhan, tapi gak pernah rajin menanam benih. Benar, Tuhan tepati janjinya mencurahkan hujan dan menjaga ladang kita, menjaga hidup kita, menjaga aset kita. Tapi tidak ada benih, cuman jadi tanah becek. Akhirnya gak ada hasil. Itu sebabnya saya sedang buka pikiran kita. Mari jadi orang Kristen, jangan cuma rajin memberi perpuluhan, tapi rajin menanam benih. Sadarilah satu benih yang kita tanam akan menghasilkan puluhan buah. Puluhan benih yang kita tanam lagi akan menghasilkan ratusan buah. Ratusan benih yang kita tanam akan menghasilkan hutan belantara. Dan prinsipnya, jangan pernah menaruh telur dalam satu keranjang. Jangan greedy untuk berinvestasi. Kenapa? Karena kalau keranjangnya jatuh, telurnya akan pecah semua. Artinya, jangan greedy untuk menanam semua tabunganmu di satu tempat. Mulai diatur dengan baik-baik supaya ketika terjadi krisis masih ada sumber baru. Kalau kita ini nggak punya investasi atau tabungan, maka ketika income kita berhenti, selesai riwayat kita. Tapi kalau kita punya sumur-sumur atau punya investasi, maka ketika kita sakit, memang sumur ini macet. Tapi masih ada sumur kedua, tiga, dan keempat yang bisa menghasilkannya. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bisa melewati krisis karena mereka punya investasi dan tabungan.